Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan klasikal secara daring. Baik, saya Ulfa Nabila Elsyah akan menjelaskan materi layanan kita pada hari ini, cara kerja otak kiri dan otak kanan, dan perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Terus, dan bagaimana cara membuat otak cemerlang. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tujuannya agar dapat peserta didik memahami bagaimana cara kerja otak kiri dan otak kanan dan dapat menjaga otak agar cemerlang. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, bagaimana cara kerja otak kiri. Yang pertama, bagaimana cara kerja otak? Yaitu, cara kerja otak dimulai dengan menerima informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Lanjut, perabaan, terus penciuman dan pengecapan. Contoh dari indera penglihatan. Otak kita peka terhadap penglihatan, misalnya kayak ada yang indah dari alam, mata kita melihat. Jadi otak mana yang kita gunakan itu. Dan terus kalau pendengaran, otak kita bekerja mendengar, misalnya ada kayak misalkan guru Ananda di kelas menjelaskan, lalu dan otak Ananda mendengar pembicaraan yang sedang dijelaskan materi oleh guru tersebut. Kalau yang perabaan, otak Ananda PK, kayak misalnya Ananda kayak menarik kursi, mungkin otak Ananda cepat bekerja. Kalau penciuman, contohnya, yaitu otak Ananda itu PK terhadap penciuman, misalnya ada kayak bau busuk di sampah, atau kayak bau parfum, wangi. Kalau pengecapan, itu contohnya, kayak misalnya otak Ananda bekerja kayak merasa ada asin, asam, manis, dan yang lain-lain. Baik, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan fungsi otak kiri. Yang pertama, logika. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir secara logis dan nyata. Contohnya nih, misalnya matahari terbit di sebelah timur. Dan selanjutnya yaitu urutan bahasa. Otak kiri jika berhubungan dengan kemampuan yang mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya ada sendok, ada garpu. Lagi nih, ada meja dan ada juga kursi. Baik, kita lanjut materi, yaitu fungsi otak kanan. Yang pertama, kreativitas. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kreativitas. Baik, kreativitas akan berhubungan dengan kemampuan penampilan atau kreativitas. Contohnya nih, mengubah barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya nih, misalnya kreativitas tadi, misalnya kayak ada barang-barang yang nggak berguna gitu. Jadi yang barang kayak misalnya contohnya ban mobil atau ban mobil yang kecil maupun mobil-mobil yang besar, nanti bannya tuh bisa kita kelola, bisa kita jadikan bahan yang berguna, kayak misalnya kita jadiin tempat pot atau tempat hiasan gitu. Selanjutnya, imajinasi. Imajinasi ini adalah daya khayalan. Contohnya nih,
berimajinasi kayak Anda mempunyai perusahaan yang besar atau kayak Ananda mempunyai tokoh yang besar gitu. Baik, kita lanjut. Musik. Contohnya Ananda berada di rumah. Misalnya nih, Ananda mendengar musik dari rumah tetangga Ananda, dan terus otak Ananda tuh berpikir untuk kayak mengikut nyanyi tersebut gitu. Baik, kita lanjut materinya, yaitu cara membuat otak cemerlang. Yang pertama, yaitu hindari stres yang berlebihan. Misalnya nih, kalau kayak Ananda banyak tugas, stres atau gimana gitu, jadi Ananda hindari terlebih dahulu stresnya gitu. Kayak alihkan pemikiran Ananda dari stres tersebut. Dan yang kedua, olahraga. Ananda mungkin bisa berolahraga atau agar otak Ananda lebih cemerlang. Dan selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Mungkin Ananda bisa menjaga makanan dari makan makanan yang kayak jajan-jajanan yang di jalan. Mungkin Ananda bisa makan tuh kayak Ananda bawa dari rumah, agar bisa kan kesehatan Ananda terjaga, daya imun Ananda terjaga juga gitu. Dan yang selanjutnya, mengatur waktu tidur yang cukup, dan dimana Ananda tuh tidak boleh bergadang atau kayak tidurnya larut malam atau kadang nggak tidur gitu. Jadi Ananda tuh harus mengatur waktu tidurnya yang cukup agar otak Ananda tuh lebih cemerlang, lebih sehat, dan tubuh Ananda pun lebih sehat juga. Baik, di sini materi kita sudah selesai. Nanti Ibu minta Ananda menyimpulkan materinya di kolom komentar kita bawah ini ya. Nanti kalau misalnya ada materi Ibu yang nggak tersampaikan atau kecepatan atau kelambatan gitu, mungkin Ananda bisa ulang lagi. Baik, Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.